Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Robi dengan NIM 6120123034. Saya mahasiswa Universitas Primagraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya sedang dengan Pak Fikri. Kebetulan beliau sekarang S2 di Universitas Primagraha. Dulunya itu S1-nya itu Pendidikan Agama Islam. Eh, Halo Pak, selamat malam. Ya, Gimana selamat kabarnya? malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, jadi saya mohon izin gitu ya untuk membuat video gitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan agama ini Pak. Insyaallah, insyaallah. Iya. Eh, nah, tema yang kita bahas kali ini nih Pak, yaitu tentang ketakwaan dalam Islam nih. Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti kita diskusi aja sih gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke pembahasannya ya. Pertanyaan yang pertama, apa sih itu ketakwaan dalam Islam, Pak? Oke, baik. Kang Robi, baik. Saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terwali dengan ungkapan syukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Iya, alhamdulillah. pada kesempatan ini. Iya. Dalam rangka untuk memenuhi tugas, namun tujuan daripada itu semua adalah semata-mata untuk syiar untuk berdakwah kepada Allah. Iya. Nah, adapun tema yang kita diskusikan pada malam hari ini tentang ketakwaan ya. Iya, tentang ketakwaan. Apakah itu ketakwaan di dalam Iya. Islam? Apa hakikat takwa? Iya. Takwa itu berasal dari waqayatan. Asal katanya waqayatan artinya adalah pelindung. Artinya makna takwa itu adalah kita itu berlindung kepada Allah. Barang siapa yang tercipta sebagai seorang hamba Allah, yang dimana dia sebagai seorang yang lahir di dunia ini, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu makhluknya, pada hakikatnya memiliki tujuan untuk bertakwa. Takwa bukan hanya sekedar takwa yakin, namun mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi makna hakikat sederhananya takwa itu adalah kita menjalankan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Nah, mungkin itu untuk pembuka. Iya, kesimpulannya yang nomor satu itu kita itu berlindung kepada Allah, menjalankan segala perintahnya gitu ya, bentuk takwa itu, dan menjauhi larangannya. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua Pak Fikri ya. Pertanyaannya yang kedua itu, nah jadi siapa nih yang bisa dijadikan contoh bagi kita dalam hal ketakwaan? Yang patut kita contohi sebagai orang yang paling bertakwa, dan kita mesti harus mengikuti seluruh ajaran, ajakan, perintah, atau bahkan sabdanya, tentu adalah Nabi kita semua, Nabi umat Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang baik, anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, yang sampai saat ini kita masih merasakan nikmat iman Islam itu berkat dari beliau. Dan ketika Nabi Muhammad itu datang ke dunia itu, Kang Robi, bahwa yang dibawa itu tujuannya, misinya adalah makarimal akhlak, diutammima makarimal akhlak, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak mulia itulah yang nanti akan wujudnya menjadi takwa. Ketika hakikatnya takwa dibungkus dengan akhlakul karimah, akan mendapatkan tingkat ketakwaan yang damai, tenang, dan patuh sesungguhnya kepada Allah. Berarti salah satu sosok yang perlu dijadikan contoh oleh kita itu Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Pak ya. Pertanyaannya, kapan nih saat yang tepat untuk memulai meningkatkan ketakwaan kita nih?
kapan ya Iya, waktu atau momentum yang tepat ya Iya. untuk meningkatkan, mengevaluasi, Iya, merefleksi juga ketakwaan. Tentu sebenarnya tidak ada waktu tertentu sih untuk meningkatkan ketakwaan. Sejatinya dimanapun kita berpijak dalam kondisi apapun, baik senang ataupun susah, sebenarnya kita mesti selalu merasa syukur gitu ya, baik keadaan susah ataupun senang. Itu juga bagian wujud dari takwa. Oh iya. Baik dalam keadaan susah, senang ataupun katakan kalau mahasiswa ini kadang-kadang lagi kekurangan uang jajan, wah kita resah dan gelisah itu. Iya benar. Terkadang malas sholat, telat yang awalnya masih rajin. Namun tapi memang ada waktu-waktu di mana untuk kita meningkatkan ketakwaan adalah seperti halnya sholat, karena dalam satu hari itu kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah atau kewajiban. Ada yang mahdo gitu ya. Salah satunya sholat. Ketika kita dipanggil untuk berkunjung menunaikan rangkaian ibadah yang wajib, maka secara tidak langsung itu bagian dari waktu kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, ketika kita betul-betul orang beriman, maka sebagai seorang muslim bertakwalah, kejarlah, mendekatlah kepada Allah. Yani waktu yang tepat adalah beribadah, itu waktu sholat apapun atau waktu-waktu lain. Sebenarnya kita belajar sebenarnya ini bagian yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan. Diskusi ya itu. Oke, terima kasih ya atas jawaban yang nomor 3. Kita lanjut nih Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah tadi kan itu kapan saatnya nih. Jadi nomor 3 itu jadi tidak ada batasan waktu untuk menanamkan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Berarti setiap hari juga kita harus menerapkan ketakwaan kita itu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, di mana kita bisa menerapkan ataupun menunjukkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari? Itu di mana itu? Bagaimana, di mana tempat kita mungkin setiap, tentu kita hidup itu di tengah-tengah masyarakat yang dimana kita hidup dengan orang lain, bersosial antara individu dengan individu yang lainnya atau dengan kelompok yang lain. Nah disitulah kita mewujudkan, menerapkan sifat ketakwaan kita antara sesama manusia. Ada hablum minallah dengan hablum minan nas. Hablum minallah adalah bagaimana kita mewujudkan hubungan tingkat ketakwaan kita dengan Allah di waktu-waktu tertentu, seperti waktu sholat. Bukan di waktu tertentu, maksudnya termasuk khusus di waktu sholat. Namun kembali saya ulangi bahwa di waktu-waktu yang lain juga kita bisa terus mengulas, terus meningkatkan ketakwaan. Namun tak kalah penting juga ketika kita bersosialisasi, bertemu dengan kawan, itu bagaimana kita menunjukkan keislaman, akhlak karimah yang baik, ketakwaan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah. Kita berbuat baik, kemudian saling tolong menolong, itu wujud dari ketakwaan ya dalam kehidupan sehari-hari dengan kerabat, dengan kawan. Oke, baik ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Yang pertanyaan selanjutnya, mengapa sih ketakwaan sangat penting nih dalam kehidupan kita nih? Mengapa gitu? Tentu sangat penting sekali. Karena ketakwaan itu adalah pondasi kita sebagai umat Islam. Ketika ketakwaan kita luntur, berarti ada yang bermasalah dengan keyakinan, dengan keislaman yang kita anut. Islam itu adalah sistem. Sistem itu ada aturannya, ada cara mainnya. Ketika kita jauh dari sistem tersebut, ajaran-ajaran yang diterapkan di dalam Al-Quran, maka kita berarti jauh dari yang namanya sistem tersebut, nilai di dalam Al-Quran. Berarti sangat penting sekali ya. Waqimus shalah atau contohnya. Saking pentingnya ketakwaan. Ya ayyuhan nas,
Ya ayuhan nasu taqu rabb ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang biasa disampaikan pada Jumat atau ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Penting sekali ketakwaan kita. Tingkat ketakwaan itu kan ada Islam, iman dan ihsan. Artinya kita harus terus meningkatkan. Islam itu artinya kita berislam. Namun belum tentu kita beriman. Banyak orang yang mengatakan saya beriman tetapi sejatinya dia jauh dari ajaran Allah. Nah, ada tingkat yang kedua itu ada tingkat iman. Kemudian yang ketiga itu tingkat ihsan. Tingkat ihsan itu sudah level tertinggi lah. Dia berbuat bukan hanya semata karena dia orang lain, dia betul-betul karena kenikmatan. Jadi sangat penting kalau kita memelihara takwa itu ya terus dengan belajar, dengan ibadah. Kita ibadah aja kalau enggak belajar itu gugur kadang-kadang iman. Benar. Harus sambil belajar itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ketakwaan itu sangat penting untuk fondasi keislaman kita gitu. Iya. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir nih. Kan saya pribadi nih kadang suka gitu tuh. Keimanan kita itu tuh kadang meningkat, kadang naik gitu ya. Nah, ini saya minta solusi pertanyaannya. Yang ini termasuk yang saya alami sih gitu ya. Nih, bagaimana sih caranya meningkatkan ketakwaan kita gitu? Bagaimana sih caranya gitu? Salah satunya ataupun Bapak bisa memberikan tips kepada saya bagaimana sih caranya gitu untuk meningkatkannya. Baik ya. Kita itu sesuatu yang terjadi di dalam diri kita itu dipengaruhi oleh yang pertama lingkungan, yang kedua itu pribadi kita masing-masing. Lingkungan itu menentukan bagaimana kita melihat sesuatu atau sudut pandang perubahan terhadap kita, baik dan buruk kita itu ada. Lingkungan itu menentukan. Lingkungan termasuk sahabat, termasuk guru kita, termasuk apa aktivitas kalau kita selalu berdekatan dengan sesuatu yang positif, terus belajar. Nah, kemudian yang kedua tidak kalah penting adalah pribadi. Nah, untuk meskipun lingkungannya bagus, kita punya sahabat yang baik akhlaknya, tutur katanya, kemudian imannya bagus, Islamnya bagus. Namun kalau kita tidak ada inisiatif, untuk mau rubah diri kita sebagai seorang yang bertakwa, maka itu sama saja. Nah, lingkungan kemudian mencari teman yang baik agar kita terus pelihara. Ketika kita keliru ada yang menegur, ada yang menasehati. Nah, kemudian kembali kepada diri kita masing. Kita juga harus terus introspeksi diri kemudian terus kita belajar mandiri juga. Dalam artian umpama di kelas itu belajar pendidikan agama Islam, jangan di situ aja. Jadi harus belajar mandiri lagi, dicari sumbernya tentang bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan itu. Ya berarti ya salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita yang pertama itu dari segi lingkungan juga gitu ya. Daripada itu teman juga bisa mempengaruhi terhadap ketakwaan kita juga gitu ya. Berarti yang jelas kita itu tadi kan sudah dijelaskan tuh ada 2 tipsnya tuh untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan ya mungkin hanya itu ya Pak. Ini sangat berharga sekali menurut saya silaturahmi malam hari ini gitu ya. Ya sangat berharga sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak atas jawabannya dan waktunya juga gitu ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan nasihat untuk saya. Amin. Ya sama-sama aja. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semesternya. Ya saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila dari saya banyak kekurangannya ataupun ada salah kata, mohon dimaafkan ataupun dimaklumi. Baik, saya pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu aja sih Bang.